Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nanda dengan NIM 22042270 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menyampaikan tugas video saya akan mempresentasikan tugas video saya, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Itu tugas keempat. Yang pertama ada pengertian DBMS atau Database Manajemen Sistem. Database Manajemen Sistem atau Sistem Manajemen Basis Data adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memungkinkan pengguna untuk membuat, mengatur, dan mengakses basis data secara efisien dan efektif. DBMS bertindak sebagai lapisan perantara antara pengguna atau aplikasi basis data itu sendiri, menyediakan fasilitas, mengelola, dan mengeksploitasi data yang tersimpan dalam basis data. Berikut adalah penjelasan rinci tentang DBMS. Yang pertama ada pembuatan basis data. DBMS menyediakan alat dan bahasa untuk membuat basis data baru, seperti menentukan skema basis data, mendefinisikan tabel, kolom, tipe data, dan juga batasan. Yang kedua, perancang dapat merancang struktur basis data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau organisasi. Yang kedua ada memanipulasi data. Manipulasi data. DBMS menyediakan bahasa query seperti SQL atau Structured Query Language untuk memanipulasi data dalam basis data. Operasi manipulasi data meliputi menyisipkan, memperbaharui, menghapus, dan mengambil data dari tabel berdasarkan kriteria tertentu. DBMS juga mendukung operasi gabungan untuk mengkombinasikan data dari beberapa tabel. Yang ketiga ada keamanan data. DBMS menyediakan mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data, seperti kontrol akses, otorisasi, dan enkripsi data. Yang keempat ada integritas data. DBMS memastikan integritas data dengan menegakkan aturan batasan yang didefinisikan. Kunci primer digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel secara unik. Kunci tamu digunakan untuk menjaga referensi integritas antar tabel. Batasan seperti not null, unique, dan check digunakan untuk memastikan validitas dan konsistensi data. Kelima ada akses konkuren. DBMS mendukung akses konkuren yang memungkinkan beberapa pengguna atau aplikasi untuk mengakses dan memodifikasi basis data secara bersamaan. Selanjutnya, mekanisme kontrol konkuren seperti penguncian dan isolasi transaksi digunakan untuk mencegah masalah seperti data yang tidak konsisten atau deadlock. Yang keenam ada pemulihan data. DBMS menyediakan fasilitas untuk memulihkan data dari kegagalan sistem atau kesalahan pengguna. Pencadangan data atau backup dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan jika terjadi kegagalan. Yang ketujuh ada optimisasi kinerja. DBMS menggunakan berbagai teknik untuk mengoptimalkan kinerja akses dan memanipulasi data. Pengindeksan digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data dari tabel. Optimisasi query yang dilakukan oleh DBMS dengan menganalisis query dan memilih rencana eksekusi paling efisien. Yang 8 ada portabilitas data. DBMS mendukung portabilitas data yang memungkinkan data untuk dipindahkan antar sistem atau platform yang berbeda. Ekspor dan impor data didukung oleh DBMS untuk memfasilitasi pertukaran data antar sistem. Kesembilan ada administrasi basis data. DBMS menyediakan alat dan utilitas untuk administrasi basis data seperti manajemen pengguna, pemantauan kinerja, dan penjadwalan tugas. 10 ada arsitektur DBMS. DBMS modern biasanya mengikuti arsitektur client server, di mana komponen DBMS berjalan pada server dan aplikasi klien mengakses basis data melalui jaringan. DBMS memainkan peran penting dalam manajemen data modern, memungkinkan organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan data dengan aman, efisien, dan konsisten. Pemilihan DBMS yang tepat bergantung pada
kebutuhan spesifik organisasi seperti volume data, jenis data, persyaratan kinerja, dan kebutuhan keamanan. Selanjutnya ada administrator database inteligensi buatan. Administrasi database dengan kecerdasan buatan atau AI atau machine learning yang adalah konsep yang semakin populer di dalam dunia manajemen data. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai administrator database yang menggunakan teknologi AI. Pertama ada otomasi tugas administrasi. AI digunakan untuk otomatiskan banyak tugas ya administrasi database yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh administrator database. Tugas-tugas ini meliputi pemantauan kinerja, penyetelan konfigurasi, pembaruan, dan perawatan database. Manajemen kapasitas juga termasuk dalamnya pemulihan data dan pengelolaan keamanan. Dengan menggunakan AI, sistem dapat menganalisis data historis, pola penggunaan, dan metrik kinerja untuk membuat keputusan yang optimal secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang kedua ada optimasi kinerja. AI digunakan untuk mengoptimalkan kinerja database secara real time dengan menganalisis pola akses data, beban kerja, dan penggunaan sumber daya. Sistem AI dapat secara otomatis menyetel parameter konfigurasi, membuat atau memodifikasi indeks, dan mengoptimalkan rencana eksekusi query untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi database. Dengan kemampuan pembelajaran, AI dapat terus menyesuaikan dan meningkatkan optimasi seiring waktu berdasarkan perubahan pola dan penggunaan data. 3. Manajemen kapasitas dan skalabilitas. AI digunakan untuk memantau dan mengelola kapasitas sumber daya database seperti penyimpanan, memori, dan komputasi. Sistem AI dapat menganalisis tren pertumbuhan data, beban kerja, penggunaan sumber daya untuk meramalkan kebutuhan kapasitas di masa depan. Berdasarkan prediksi ini, AI secara otomatis menyediakan atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan, memastikan skalabilitas yang optimal, dan menghindari kekurangan atau kelebihan kapasitas. Yang keempat ada deteksi dan pemulihan kesalahan. AI digunakan secara proaktif untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis masalah atau kesalahan dalam database, seperti kesalahan kinerja, kerusakan data, atau ancaman keamanan. Setelah masalah teridentifikasi, AI dapat memulihkan database secara otomatis dengan cara seperti memulihkan dari cadangan, menerapkan perbaikan, dan mengambil tindakan pencegahan. 5. Ada keamanan proaktif. AI digunakan untuk meningkatkan keamanan database dengan mengidentifikasi dan mengatasi ancaman secara proaktif. AI juga dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan keamanan yang otomatis seperti manajemen hak akses, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas yang tidak sah. Yang keenam ada sumber daya manusia. Dengan banyak tugas administrasi database yang diotomasi oleh AI, sumber daya manusia dapat difokuskan pada tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah. Administrator database dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk merancang arsitektur database, mengoptimalkan skema data, dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Meskipun AI dan machine learning menawarkan banyak manfaat dalam administrasi database, namun masih diperlukan keterlibatan manusia dalam pengawasan, pemantauan, dan pengambilan keputusan strategis. Kombinasi antara kemampuan AI dan keahlian manusia dapat menghasilkan manajemen database yang lebih efisien, aman, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Baik, mungkin sekian penyampaian tugas video dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.